Oke, teman-teman, Gembala Goldfish balik lagi. Jadi di video kali ini kita bakalan sharing soal progres grooming kita, gitu ya, proses grooming ikan mas koki, gitu. Nah, nanti kita juga akan sharing gimana caranya, terus juga hasilnya seperti apa tiap bulan dan sebagainya macamnya. Jadi pastikan buat kamu untuk tonton video ini sampai habis. Oke, jadi di sini ada 4 ikan utama gitu ya, terus ada rancu oranye, terus juga ada rancu kaliko, terus juga ada ryukin white sama oranda kirin, oranda kaliko karena dia mutasi warna. Nah, nanti juga kita bakalan spill ataupun bisa kasih lihat ke teman-teman. Gitu. Nah, jadi mungkin ada beberapa informasi yang harus disampaikan ke teman-teman. Jadi dari secara kandungan air di sini pH-nya sekitar 7,2 sampai 7,5 gitu, which is oke gitu. Dan juga TDS-nya ini cukup rendah di 150 gitu. Nah, mungkin teman-teman udah pada nonton gimana pengaruhnya TDS ke pertumbuhan dan terutama ke warna ikan gitu, dan kalian bisa klik di video di atas ini gitu. Nanti kita bakalan insert linknya supaya teman-teman bisa nonton pengaruhnya TDS ke warna ikan mas koki gitu. Nah, di sini TDS-nya bagus, maksudnya bagusnya dalam artian 150. Nah, ini kita juga bakalan sharing hal yang baru nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau misalnya grooming gitu, nah salah satu kandungan air juga cukup bisa jadi support untuk pertumbuhan ikan mas koki yang lebih cepat gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya TDS rendah itu bagusnya itu untuk warna cerah dan juga untuk pertumbuhan tuh lebih cepat dibanding TDS yang tinggi gitu. Karena kan TDS itu total solid dissolve gitu ya, maksudnya semakin rendah dia semakin bagus untuk pertumbuhan percepatan si ikan gitu ya. Kebalikannya lagi, tapi kalau misalnya yang tinggi itu agak lambat dan juga tapi warna gelap di ikan itu cukup support gitu, cukup oke. Nah, karena berhubung TDS-nya di sini itu TDS rendah sekitar 150-an, akhirnya si oranda rostel kirin atau kaliko ini jadinya mudar. Ini juga sistemnya pakai auto drip juga overflow. Nah, itu juga bisa jadi support untuk pertumbuhan si ikan gitu ya. Terus juga di sini kita pakai food timer. Jadi di sini kita pakai pelet Saki Hikari, itu aja peletnya. Hikari yang growth gitu, yang growth sinking. Terus juga belakangan ini sih kita kasih racikan ya gitu. Jadi di sini tuh kalau kurang lebih 3 atau 4 bulan gitu. 4 bulan kalau nggak salah. Per bulan ini gitu, 3 bulan 4 bulanan. Nah, jadi pakai racikan itu baru 1 bulan terakhir lah gitu. Nah, bentar, kita akan liatin detailnya kayak gimana. Nah, yang pertama itu si lion chu ataupun si rancu kaliko. Jadi dia pas datang itu di 12 cm gitu, terus 1 bulan selanjutnya itu di 13, dan selanjutnya lagi kita belum ngukur lagi karena per tanggal 10 atau 20 gitu. Nanti kita akan update lagi lah gitu berapa sentiannya gitu. Nah, ikan yang cukup udah masukin ke size belasan itu cukup lebih tidak cepat dibanding ikan-ikan kecil gitu. Nah, terus itu yang kaliko ya. Terus yang kedua oranda kirin. Ini bisa dilihat before afternya, yang dari datangnya hitam gitu terus kecil tiba-tiba jadi gede gitu dan bermutasi gitu. Nah, ini dia 1 bulannya itu naiknya 2 cm dibanding si kaliko yang naiknya cuman 1 cm gitu di 1 bulan pertama gitu ya, pakai Saki Hikari aja kayak gitu. Nah, terus di beberapa bulannya belum kita update tadi, nanti juga kita akan tempel liatin juga. Terus di si ryukin white, nah ini ryukin white malah naiknya 3 cm, datangnya 9 cm, terus 1 bulan pertama jadi 11 cm. Nah, terus rancu oranye ini gabungnya hanya beda 1 mingguan lah kalau nggak salah gitu. Rancu oranye itu masuknya pertama di 11,5 gitu, terus jadi 12 cm di 1 bulan pertama gitu, which is naik 1 cm sama kayak si kaliko gitu. Terus juga ada oranda cilik-cilik, oranda tiger sama black. Nah, oranda tiger ini di 1 bulan pertama bisa langsung naik sekitar 2 sampai 2,5 cm, dari 6,5 ke 8 cm
gitu yang tiger. Terus yang black juga dari 5 sentian, 5,5 senti jadi naik ke 7,5. Jadi kalau misalnya dari pengalaman kita yang kecil tuh akan cepat banget buat growth-nya gitu. Sedangkan yang udah lumayan gede tuh agak-agak lama gitu ya dibanding yang size kecil. Mungkin di beberapa ikan hias yang lain juga mungkin kayak gitu secara pertumbuhannya gitu. Nah, terus yang kita rasain sih beberapa di 1 bulan terakhir karena kita juga nyoba gitu ya buat racikan segala macem, cukup lebih kelihatan signifikan sih untuk naik size-nya ya gitu. Tapi memang nggak begitu beda jauh dengan pelet yang kita pakai yaitu Saki Hikari. By the way kita nggak di endorse karena buat di endorse pun apa, karena orang-orang juga udah pada pakai dan udah laris di pasaran gitu. By the way Gembala juga jual Saki Hikari, jadi kalau misalnya kamu lagi butuh bisa cek di link di bawah atau di Tokopedia kita Gembala Aquatic gitu, promo dikit. Nah terus itu sih, jadi kita simpulin, jadi selain tadi pengaruhnya size ikan gitu, terus juga pelet juga ya, durasi pelet di sini ya sekitar 7-10 kali lah dalam 1 hari gitu, dikit-dikit pakai food timer. Terus juga dengan TDS yang sedikit juga ini berimpact juga sih. Oke, jadi mungkin bisa kita tarik kesimpulannya gitu. Jadi dari pengalaman kita untuk grooming ini gitu, jadi selain pemilihan pakan, terus juga durasinya, terus seberapa banyak yang dikasih, terus juga air, TDS juga itu tidak bisa dipungkiri sedikit banyak juga mempengaruhi gitu ya, tinggi atau rendahnya gitu, sama populasi gitu. Sebenarnya ini nggak maksimal karena ya masih di tank gitu. Beda kalau misalnya groomingnya itu di kolam atau mega tank atau segala macamnya yang kapasitasnya lebih gede gitu, entah di bak fiber gitu, dan tentu populasinya juga sedikit, itu akan lebih mempercepat gitu. Ya ini lumayan lah, maksudnya ini buat rumahan grooming itu masih oke banget gitu. Dengan ini juga ya mungkin bisa 3 gitu ataupun 2 ekor gitu dibanding 4 ekor ikan inti di sini, dan ada 2 juga ikan yang kecil gitu. Ya tapi ini cuman salah satu buat trial and error kita aja gitu teman-teman. Jadi memang itu populasi itu paling penting, jangan sampai padat gitu. Jadi supaya semakin banyak atau semakin luas gerak si ikan akan semakin mempercepat gitu juga, dan medianya juga. Ini dengan tank yang 80 kali 40 kali 50 aja gitu, walaupun pakai auto drip jadi airnya terus berganti gitu ya, untuk support juga supaya pertumbuhannya lebih cepat lagi. Oke, jadi sharing kita di video kali ini cukup segitu dulu aja. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pengalaman grooming juga di rumah gitu, boleh share di kolom komen di bawah, ataupun misalnya tanya jawab segala macem, feel free gitu. Dan terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Jadi jangan lupa like, komen di bawah, dan juga subscribe di channel video kita, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.